Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya mau sharing tentang beberapa pertanyaannya dari teman-teman di grup Riyadhah tentang mengqadha sholat sunnah rawatib. Nah, jadi di Riyadhah level menengah ada tugas sholat sunnah rawatib ya, yang memang sunnah muakkad. Yang saya pilih yang memang sunnah muakkad ya, 12 rakaat. Nah, itu terkadang memang tidak mudah dijalankan karena biasanya tertinggal dengan sholat jamaah. Jadi misalkan ada memang ketika di adzan, antara adzan dan iqomah itu berdekatan gitu. Jadi kita nggak bisa, misalkan qobliyah duhur itu kan 4 rakaat ya, sunnah mukaatnya gitu ya, dua salam ya, 4 rakaat 2 salam. Nah, itu kita nggak bisa ngejar gitu kan, biasanya saya bisanya cuma 2 kayak gitu, atau bahkan kalau di masjid-masjid tertentu itu langsung nggak berapa lama langsung iqomah gitu, sholat jamaah. Nah, kalau kayak gitu memang harus kita tinggalkan sholat sunnahnya dulu karena kita harus mengikuti jamaah gitu ya. Nah, gimana kalau tertinggal padahal kita ingin sekali mendapatkan mendapatkan itu ya, sholat sunnah rawatib itu ya, solusinya adalah diqadha gitu ya, diqadha. Dan kok bisa sih diqadha sholat sunnah rawatib gitu ya. Dan ini dasarnya ya di Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ya, jilid 1. Oke, saya bacakan untuk yang mengqadha sholat sunnah fajar dulu ya. Jadi sholat sunnah sebelum subuh gitu ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Man lam yusolli raq'atai fajri hatta tatlu samsu falyusolliha." Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar hingga matahari terbit, hendaknya ia mengerjakannya, dalam kurun mengqadhanya gitu ya. Jadi ini hadis riwayat Abu Hurairah. Sanadnya jayyid, bagus. Nah, Qais bin Umar meriwayatkan bahwa ia keluar berangkat dari rumahnya untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ia mendapati Nabi sedang mengerjakan sholat subuh. Nah, artinya kan dia tertinggal nih, karena Nabi sudah mengerjakan sholat subuh gitu ya, berjamaah. Qais bin Umar belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Lalu ia mengerjakan sholat subuh bersama Nabi. Jadi dia belum mengerjakan sholat sunnah kan, tapi karena Nabi ini sudah mengerjakan sholat subuh, akhirnya Qais ini langsung mengerjakan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah. Setelah selesai mengerjakan sholat subuh, ia mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekatnya, lalu bertanya kepadanya, "Sholat apa yang baru saja engkau kerjakan?" Ia memberitahu beliau tentang sholat yang dikerjakannya tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak mengatakan apa-apa. Dan ini sanadnya hasan. Kemudian ada lagi Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan beliau dan rombongan tertidur hingga mengerjakan sholat subuh. Mereka terbangun pada saat matahari sudah bersinar. Mereka lalu berpindah tidak jauh hingga matahari meninggi. Beliau memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan. Beliau mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat fajar. Kemudian muazin mengumandangkan iqomah, lalu beliau mengerjakan sholat fajar. Menurut zahir hadis-hadis di atas ya, ada hadis-hadis tadi gitu ya, jelas bahwa sholat sunnah fajar dapat diqadha sebelum dan setelah matahari terbit. Baik sholat sunnah fajar itu tertinggal karena adanya suatu uzur maupun tertinggal tanpa uzur. Baik hanya sholat sunnah fajar saja yang tertinggal maupun sholat sunnah fajar dan sholat subuh yang tertinggal. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang sholat sunnah qobliyah subuh ya. Nah, ada yang ini juga ada hadis yang sholat sunnah zuhur. Jadi riwayat yang menjelaskan bahwa bisa diqadha ya. Saya baca dulu keutamaannya.
keutamaan kita menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat ya, sunnah muakkad gitu ya. Ummu Habibah binti Abu Sufyan berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatis natai asyrota rakaata bunyalahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla sholatil fajri." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di dalam surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Nah, bagi yang ingin mengejar keutamaan ini gitu ya, kadang kan tertinggal di 4 rakaat sebelum zuhur itu ya, karena keduluan sama jamaah. Nah ini bisa dikodok juga gitu, bisa dikodok juga. Aisyah berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian beliau mengerjakannya setelah mengerjakan sholat zuhur. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, beliau mengerjakannya setelah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah atau setelah zuhur, kayak gitu. Penjelasan di atas terkait dengan hal mengkodok sunnah qobliyah rawatib ya. Berkenaan dengan mengkodok sholat sunnah ba'diyah, Ahmad meriwayatkan bahwa Ummu Salamah berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat zuhur. Pada hari itu beliau mendapatkan harta perang itu ya. Setelah mengerjakan sholat zuhur, beliau duduk membagikan harta itu sampai muazin datang untuk mengumandangkan sholat azan asar. Nah, beliau lalu mengerjakan sholat asar, kemudian kembali ke rumahku. Hari itu adalah hari giliran beliau menginap di rumahku. Beliau lantas mengerjakan sholat 2 rakaat. Kami bertanya, 2 rakaat sholat apa ini wahai Rasulullah? Apakah engkau diperintahkan untuk melaksanakannya? Beliau menjawab, la walakinnahuma rakaatani kuntu arka'uhuma ba'da zuhri fasagolani kosmu hadzal mali hatta ja'al muadzinu bil asri faqarihtu an ahuma. Tidak, itu adalah 2 rakaat semestinya yang aku kerjakan setelah sholat zuhur. Tapi aku disibukkan dengan pembagian harta sampai muazin datang dan mengumandangkan azan asar. Aku tidak ingin meninggalkan 2 rakaat itu. Jadi ini yang hadis tentang mengkodok sholat ba'diyah gitu ya. Oke, ini aja karena bayi aku lagi nangis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.